Hah? AI mau gantiin game dev? Maruk banget, Cir! Foto udah, video udah, maksudnya text prompt juga udah. Ini Google malah masukin AI buat bikin game instan lagi. Dan itu semua sama kabar lainnya bakal gue bahas di Lini Masi bareng gue BM si karakter magang. Setelah bikin beberapa konten soal AI di Lini Masi, mungkin kalian mikir kalau gua orangnya rada rusing atau panikan ya. Tapi trust me, Simpel aja orangnya. asal punya potensi lebih positif buat improve dunia kreatif tanpa ngegantiin pekerja seni yang terlibat, we're cool. You're my friend now. But like any other AI yang katanya nge-improve kerjaan tapi perlahan-lahan mulai ngancam nafkah orang, kali ini text prompt kayak makin menggila dengan adanya gebrakan baru yang punya potensi gede buat nyaingin studio game. Jadi baru-baru ini tepatnya tanggal 29 Januari kemarin, Google yang beberapa tahun belakangan udah masuk ke skena kecerdasan buatan dengan beberapa produk kayak Gemini AI sama Nano Banana ini secara ofisial ngerilis produk AI baru yang konsepnya tuh bener-bener anyar. Produk yang dikasih nama Project Genie 3 ini kalau gua kutip dari artikel Gamebrot ya, kayak sejenis program kecerdasan buatan yang nge-generate dunia digital yang gak cuma sekedar gambar, tapi bisa lu jelajahin kayak lagi main GTA 5 atau Assassin's Creed. Ya intinya interaktif lah. Dan kalau lu lihat beberapa footage YouTuber yang udah nyoba mainin nih virtual reality, gua lihat produk Google satu ini tuh punya kualitas yang rada mix ya. Karena di satu sisi bikin dunia virtual dalam hitungan detik cuma pakai prompt singkat atau foto doang tuh surprisingly emang menarik banget. Terlebih karena hasil dunianya yang lebih konsisten dan gak berubah banyak meski lu maju mundur ataupun muter-muter. But on the other hand, selain cuma bisa lu cobain kalau lu nge-subscribe Google AI Ultra seharga 250-an dolar atau sekitar 3-4 jutaan rupiah, untuk sementara hasil generate nih AI nggak begitu konsisten dan luas banget, jengki alias rada lagging, nggak bisa generate game 2D dan cuma bisa dimainin selama semenit kurang sebelum akhirnya harus nge-generate lagi dengan hasil yang nggak konsisten. Itu pun belum dihitung sama berbagai aset yang mereka ambil secara ilegal buat nge-training agen AI. But what can I say? Fake it till you make it, right? Well, ngesampingin hal tadi, sebenarnya tuh wajar aja sih kalau hasilnya nggak sebagus itu. Karena selain masih dalam tahap pengembangan, Genie 3 ini tuh nggak didesain khusus buat bikin game ya, tapi nge-generate dunia simulasi dan training aset AI Google biar lebih responsif dan logis dalam menghadapin berbagai situasi kompleks. Ya, meskipun nggak sewah itu sih, cuma jujur aja ya, apa yang disediain Genie 3 ini bisa dibilang jadi solusi yang revolusioner buat pengembangan dan pembuatan game, guys. Dimana kalau misalnya sebuah game butuh bertahun-tahun ya buat ngedraft sampai bikin full, bisa aja kan dipersingkat misalnya buat kebutuhan simulasi sebelum benar-benar dibuat atau bahkan jadi bagian utama dari pembuatan game. Meski pada akhirnya tetap aja ada yang dikorbanin. Well, dengan waktu generate yang cuma hitungan detik ditambah hasil generate yang lebih konsisten, virtual reality dari Genie 3 ini ternyata nggak cuma ngaruh ke dunia game ya, tapi bikin gonjang ganjing di dunia stock market. Soalnya beberapa waktu setelah mulai beroperasi, entah kenapa stock market berbagai perusahaan game langsung meluncur ke bawah sampai ke tahap yang nggak main-main. Contoh aja nih ya, ngutip lagi dari Gamebrot, perusahaan kayak Take-Two Interactive yang jadi kepala perusahaan di balik developer Rockstar ngalamin penurunan saham sampai 8%, guys. Sedangkan yang lebih parah ada saham perusahaan game engine Unity yang terjun payung sampai 24% meski kemudian naik lagi. Jujur, gue yang awam nih kayak mikir ya, ini pemilik investor kok pada kagak logis ya. Masa kena AI dikit bae udah kalang kabut? Ini kayaknya bener kata orang ekonom. Kalau stock market tuh 10% ekonomi, 90% sisanya emosi orang kaya. Gak ngerti dah gua. And masih ngomongin soal AI, unfortunately gua harus nyampein satu kabar buruk yang mungkin bikin sebagian kalian, khususnya yang sering bikin kartun, bakal kecewa. Karena ternyata Adobe Animated, software animasi yang biasa dipakai buat nganimasi 2D sampai game, secara terpaksa atau dipaksa ya harus discontinued karena dianaktiriin demi AI. Oke, gue nggak bakal ngedramatisir lagi ya.
Tapi kalau ngutip dari Bloomberg Technos, emang udah dijelasin dari pihak Adobe kalau pertanggal 1 Maret nanti mereka bakal nutup layanan buat Adobe Animate, dan itu tuh sejalan sama peningkatan investasi mereka buat ngembangin kecerdasan buatan. Tapi nih ya, meski udah tutup, kalian yang udah punya aset di Adobe Animate atau masih pengen make software buatan perusahaan yang sering disebut kikir ini masih bisa make dan dapat bantuan teknis kok sampai Maret tahun depan. Dan khusus pelanggan paket Enterprise sampai 1 Maret 2029. Bentar. Ada revisi dikit. Karena ternyata setelah dapat backlash dari netizen ya, alias dimaki abis-abisan di internet, Adobe pun akhirnya ngumumin kalau mereka nggak jadi matiin Adobe Animate, guys. Emang bener ya kalau netizen udah misu-misu, perusahaan pun jadi takluk, guys. Oke, lanjut ya. But meski udah dikasih kesempatan buat migrasi, tapi kalau dipikir-pikir lagi, penutupan Adobe Animate ini tuh emang sayang banget sih. Soalnya kan ini software tuh udah bisa dibilang jadi standar pasar ya buat bikin animasi 2D yang kalau dipaksain buat pindah ke software lain, pastinya bakal ngeganggu workflow animator sampai studio ya. But jujur li, gua juga mikir ya, kalau adaptasi animator dari satu tools ke tools lain tuh sebenarnya udah bukan barang baru sih. Karena pada dasarnya yang bikin animasi bagus kan bukan alatnya ya, tapi segimana gede skill si animator termasuk soal fondasi ilmu alias dasar animasinya. Intinya sih, kalau lu paham dasar-dasar animasi kayak staging, pose to pose, timing and spacing, sampai ke hal kecil kayak frame, bisa dijamin lu tuh udah siap masuk ke dunia animasi. Mau itu 2D atau 3D, meskipun device atau softwarenya harus ganti-ganti. Dan buat dapetin dasar yang kokoh tadi, bisa lu mulai dengan ikut kelas 2 hari di Today's Workshop bareng Mari Nganimasi, dimana kalian bisa dapetin info sama ilmu yang up to date soal animasi 3D dengan 3 pilihan workshop yang pas banget sama kebutuhan lo. Ada 3D Introduction, Product Animation, sama 3D Instant Mocap. Nggak perlu ikut kelas lama-lama, materi dan mentor ramah pemula cukup dengan 150.000 aja lagi. Untung banget lo ya. Nggak perlu banyak pikir, langsung kunjungin IG kita, klik linknya, dan buruan booking Today's Workshop Mari Nganimasi buat dapetin berbagai benefitnya. Info lebih lanjut bisa banget hubungin admin kita. So, ditunggu ya guys. Jadi gimana pendapat lu soal kabar terkait Genie 3 yang bikin saham perusahaan game pada rungkat sama Adobe Animate yang dianaktiriin demi ngembangin AI? Kalau mungkin gua ada salah info atau pengen diskusi, bisa banget kita ngobrol soal apapun di komen, karena pastinya gua baca dan bales guys. Dan buat kalian yang seneng banget ya sama komik IG dengan tema space, alien, atau yang sejenis tapi tetap ada dramanya, bisa banget cek aksi Peggy si astronot magang dalam petualangan panjang di planet Anta Beranta demi tugas magang yang kadang kagak ngotak di Astro Peggy. And as always, leave a like, subscribe, and share video kita buat dukung Mari Nganimasi dalam bikin lebih banyak konten yang informatif dan edukatif. Gua BM, cabut dulu. Bye-bye!